95.9 Eljon FM, Tourism, Business and Investment. 95,9 Eljon FM Palembang, Tourism, Business and Investment. Assalamualaikum, halo, ketemu lagi bareng Enti Ruskan dalam The Talk Show. Seperti biasa, sahabat Eljon semua dimanapun berada, The Talk Show senantiasa menghadirkan perbincangan-perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan pada kesempatan episode kali ini, kita sudah membersamai seorang tamu yang sangat istimewa, tamu yang sangat berkompeten terutama di bidang pendidikan di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Dan untuk itu langsung saja kita sapa dan perkenalkan beliau. Ini dia, Assalamualaikum Bapak Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya. Sobat Eljon dimanapun berada, Bapak Bukman Lian ini kalau boleh manggilnya Pak Bukman aja Pak Lian, Ya, Pak. Ya, Pak Bukman. Pak Bukman adalah merupakan Rektor Universitas PGRI Palembang. Dan pada saat ini kita juga masih dalam suasana pandemi dan juga kita berada di Ballroom Hotel Windham Pak ya. Dalam rangka untuk menghadiri acara International Conference on Education PGRI Palembang University di Grand Ballroom Windham Hotel Palembang. Nah, kalau kita bertanya, acara ini seperti apa nih Pak? Ya, makasih. Ya. Acara seminar internasional ini adalah suatu tuntutan dari perubahan-perubahan zaman di mana pendidikan itu berperan aktif. Betul. Untuk bisa mengubah kehidupan. Sampai dengan saat ini untuk Indonesia, perubahan-perubahan kehidupan itu harus diawali melalui pendidikan. Apakah itu pendidikan formal atau pendidikan non formal? Untuk ini Universitas Palembang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat itu lebih dikenal dengan satu perguruan tinggi yang mampu menyiapkan satu tenaga. Mayoritas tenaga yang disiapkan adalah tenaga keguruan. Betul sekali. Walaupun Universitas PGRI Palembang sesungguhnya memiliki 5 fakultas. 5 fakultas Pak ya. Ada fakultas Sains dan Teknologi. Ini yang tidak diketahui masyarakat. Betul. Ada sekali, fakultas Perikanan dan Kelautan. Oh iya. Ada fakultas teknik dengan engineeringnya yang sudah jauh ke depan. Ada fakultas ekonomi dan bisnis. Ada fakultas keguruan ilmu pendidikan. Nah, memang cikal bakal Universitas PGRI Palembang ini berawal dari fakultas keguruan dan ilmu pendidikan ini. Betul sekali Pak. Dulu namanya STKIP PGRI. Tapi sekarang bukan hanya S1, kita sudah S2. Sudah S2 juga Pak ya? S2-nya di bidang pendidikan. Ada bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris. Ada manajemen pendidikan. Kenapa saya menginginkan manajemen pendidikan ini adalah satu program studi diminati oleh masyarakat, diminati oleh bangsa Indonesia, diminati oleh orang-orang yang menjabat di bidang pendidikan. Karena jangan sampai pendidikan ini salah kelola. Betul sekali Pak. Kalau dia salah tata kelola, pengelolaannya kurang benar, memanagenya kurang bagus, maka hasilnya pun tidak akan lurus sesuai harapan. Disinilah tempat mereka belajar, memanagenya melalui manajemen pendidikan. Dan satu-satunya S2 manajemen pendidikan di Sumatera bagian selatan ini adanya di Universitas PGRI Palembang. Dan menurut juga penelitian, bangsa yang maju itu adalah bangsa yang pendidikan, kualitas pendidikannya juga maju Pak ya. Insya Allah. Nah, kami berharap dengan moto Universitas PGRI Palembang adalah satu kampus melaju dengan mutu. Ini adalah suatu niat hakikat dari kawan-kawan, dari kami semua, bahwa kampus kami ini bukan hanya sekedar kampus. Tapi betul-betul kampus yang diiringi dengan satu proses pembelajaran yang aktif, mengharapkan outcome-nya, impact-nya di ke ujung itu jauh lebih baik. Inilah harapan kita, sehingga pendidikan tinggi di Sumatera Selatan
Kita harus leading di atas itu. Iya. Sehingga kita saat ini sudah mampu melaksanakan suatu seminar internasional yang diikuti oleh 12 negara. Yang saat ini kita sedang... Saat ini 12 negara ya, 12 negara. 8 negara sebagai pemakalah. Kita lihat yang hari ini sesi pertama, diikuti oleh 400 mahasiswa. 400 mahasiswa, 400 peserta maksud saya, sebagai partisipan maupun sebagai pemakalah paralel. Dengan pemakalah utamanya itu dari Pakistan. Dari Thailand. Dari Filipina, dari Indonesia. Kalau untuk pesertanya sendiri dari mana? Pesertanya juga ada 12 negara. 12 negara, Pak? 12 negara. Itu memang mayoritas adalah sebagian besar itu mahasiswa UNSPGI Palembang. Dan dosen UNSPGI Palembang, baik dosen strata 1, dosen strata 2. Mahasiswa strata 1, mahasiswa strata 2, dan juga para perguruan tinggi se-Indonesia. Se-Indonesia? Hampir 30 provinsi itu ada perwakilannya di sini. Untuk baik peserta, mereka ngikut, untuk peserta maupun pemakalah. Karena peserta ini adalah terbesar seminar internasional untuk dalam 4-5 tahun terakhir. Makanya Dirjen Dikti tadi bersedia dia hadir, bersedia menjadi keynote speak, bersedia pula dia membuka. Karena menurut dia di Sumbaksel ini langka seminar internasional ini. Iya, betul sekali, Pak. Dan ini adalah diprakarsai PGRI dengan 906. Total peserta 906 dengan 590-nya itu pemakalah. Jadi nanti setelah mereka mendengarkan pemakalah utama, mereka akan dibagi 6 ruangan. Klasikal ya, Pak ya? Klasikal. Dalam ruangan inilah mereka akan beradu argumen. Menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat, menyampaikan temuan-temuan mereka dalam penelitian. Dan jangan lupa makalah mereka ini adalah makalah penelitian. Bukan makalah teori-teoritis, bukan. Berarti memang secara ilmiah, Pak ya? Ilmiah. Jadi mereka akan berargumen di situ. Betul. Hasil argumen mereka akan menghasilkan satu artikel internasional dunia. Yang nanti akan dibaca, akan diikuti, dipahami oleh para pengambil kebijakan, oleh para mahasiswa S2 dan S3 di dunia. Karena dia akan disupport langsung oleh satu jurnal pengindeks internasional namanya WOS panggilannya. Itu satu tingkat di atas dari Scopus. Padahal Indonesia ringnya itu di ring Scopus. Kita sudah bisa masuk WOS. Tapi WOS ini memang tempat para peneliti yang terbaik dunia. Jadi kita nanti mana yang bisa masuk dalam 590 ini, itu akan masuk ke situ. Yang tidak masuk pada ring 1, dia masuk ring 2. Seperti itu. Tidak masuk ring 2, akan masuk ring 3. Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan hasil analitisnya, sesuai dengan tingkat keyakinan para pembaca. Seperti itu, Pak. Diawali dengan review. Kita memiliki review, ahli reviewernya itu dari 15 perguruan tinggi negeri dan swasta, baik dalam maupun luar negeri. Jadi hasil mereka seminar itu nanti tidak langsung ujuk-ujuk datang ke Atlantic Press, bukan. Dia masuk dulu kepada tim. Tim ini namanya tim reviewer. Orang-orang ini dari 20-an negara di dunia yang sudah kami join, itu akan menganalisisnya dulu. Dalam artian setelah ada seminar ini tidak tuntas begitu saja, tapi ada follow up-nya dan ada evaluasinya. Ada evaluasi itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, barulah dia menghasilkan suatu artikel ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan di dunia. Tingkat keilmiahan. Dan ini bukan suatu pekerjaan mudah.
Betul sekali, Pak. Ya. Suatu perguruan tinggi negeri pun belum tentu mereka mampu melakukan dengan rentetan perjalanan suatu ilmiah seperti ini. Apalagi di tengah kondisi pandemi, pandemi seperti ini, Pak. Ya. Maka menurut Pak Nijam sebagai Dirjen Dikti, kalau dia hanya seminar 1 kali, sorenya nanti saya tidak mau jadi pembicara. Mungkin Bapak tadi sudah banyak yang lihat ketika Prof. Nijam menyampaikan paparan makalahnya, memang paparannya mendunia. Betul sekali, Pak. Mendunia. Dan jarang paparan beliau itu sampai sebegitu detil, sampai dengan kampus merdeka. Jadi betul-betul beliau tuh menguasai dunia, dan dia setelah baca dengan proposal kita, dia menyatakan siap. Artinya Universitas PGRI Palembang sekarang sudah berada ring internasional, dan kita sudah mulai meninggalkan konvensional. Dan yang sudah kami merasakan selaku awak media, Pak, ya, ini merasakan atmosfer internasional itu. Dan memang terlihat, kami pun merasa ini bukan sekedar lip service untuk mengadakan seminar, tapi memang seperti terasa auranya ada niat yang tulus benar-benar ingin memajukan pendidikan di Indonesia ini sendiri. Betul sekali. Jadi hasilnya nanti setelah 6 bulan, baru dia akan masuk ke dalam berbagai jurnal dunia. Dan tidak ada jurnal nasional, tidak ada. Semuanya yang terindeks dunia. Artinya jurnal-jurnal kita dan nama mahasiswa, nama dosen peneliti bersama mahasiswa akan terdaftar di jurnal dunia. Dan inilah yang menjadi patokan, bukan cuma patokan Indonesia, tapi patokan dunia. Jadi sudah mulai dibaca oleh dunia. Oh, ini Indonesia. Oh, ini. Maka dosen-dosen SPGRI Palembang wajib saat ini. Wajib mereka harus ikut, wajib mereka nulis, wajib mereka untuk masuk pada jurnal-jurnal internasional. Itulah yang membuat pendidikan kita jauh lebih baik. Insya Allah PGRI Palembang tidak akan tertinggal. Betul sekali, Pak. Walaupun dia bukan yang terdepan, tapi dia tidak tertinggal. Sedikit demi sedikit kami akan mencoba untuk menyusul kawan-kawan yang sudah jauh lebih dulu di depan, tapi jangan mereka lengah. Kami siap akan menyalip mereka dengan cara-cara ilmiah yang baik. Inilah PGRI Palembang. Dan sesuai dengan jargonnya, melaju dengan mutu, dalam artian tidak hanya menyalip, tapi melaju pun dengan meningkatkan mengandalkan mutu. Apalagi sekarang sering sekali PGRI yang kami ketahui mengadakan event-event yang bertaraf nasional bahkan internasional, seperti yang hari ini kita laksanakan, Pak, ya. Nah, kalau melihat dari sini, kata Bapak tadi, para pembicara, keynote speaker itu berasal dari selain Indonesia ada juga internasional. Untuk pesertanya sendiri itu sudah sesuatu yang wah, Pak, ya. 906. Itu jumlah yang sangat luar biasa, apalagi di tengah zaman pandemi seperti ini. Kalau untuk peserta sendiri, apakah hanya dari dalam negeri? Apakah ada juga yang pesertanya juga ada 12 negara. 12 negara juga. 12 negara pesertanya. Dari 590 sebagai pemakalah paralel, pengalah pendamping. Itu ada, saya lupa pas ya, tapi sekitar 20-an itu pemakalah dari mancanegara. Mancanegara. Luar biasa. Jadi mereka memang tidak hadir di Palembang, tapi melalui tidak Zoom karena mereka paralel. Kalau yang pembicara utama itu Zoom, seperti yang sekarang kita lihat itu Zoom. Kalau paralel itu mereka sebagai kesepakatan dunia, mereka mengirimkan video. Video dia menampilkan makalahnya. Lalu video itu yang diputar di kelas-kelas itu. Klasikal tadi ya? Nah, klasikal. Ketika dia ada permasalahan, ada yang perlu ditanyakan, mereka bisa connect langsung ditanyakan lewat IT. Sehingga berarti dia substansinya lebih mengena, Pak, ya? Lebih. Jadi ada yang memang sistem kelas seminar, ada juga yang klasikal. Sehingga lebih tepat ke sasaran seperti itu. Dan memang yang namanya internasional begitu. Inilah SOP-nya, Pak, ya? Inilah satu seminar internasional namanya konferensi internasional yang memenuhi persyaratan perundang-undangan konferensi dunia. Ini yang kalau orang bisa dengar seminar kok sampai 4 hari 5 hari, itu yang benar.
Sebetulnya itu yang benar. Itu yang benar. Berarti PGRI sendiri secara tidak langsung berusaha mengedukasi masyarakat Indonesia secara itu seluruh. yang benar. Iya. Ini kan 25, 28, Iya. 4 hari. Betul. Mereka tinggal di hotel. Oh, jadi fasilitasnya pun Fasilitasnya di hotel berbintang. dibuat senyaman mungkin, Pak ya? Iya. Mereka di sini, tapi mereka tinggalnya di hotel. Iya. Lihat. Makan, minum, fasilitas hotel. Agar akselerasinya lebih nyaman, Pak ya? Nyaman peserta. mereka. Iya. Lalu ruang-ruangnya di situ. Iya. Tanggal 15, 16 yang lalu, Iya. itu saya lakukan seminar nasional. Betul. Ya. 15-16. Iya. Yang diikuti hampir seluruh provinsi di Indonesia. Iya. Seluruh perguruan tinggi, ada sekian puluh perguruan tinggi yang ikut di dalamnya. Iya. Nah, saya juga ingin menunjukkan kepada mereka edukasi masyarakat, kata Bapak tadi. Iya. Yang namanya seminar nasional itu minimal pemakalahnya itu harus berasal dari 4 provinsi. Apakah dia perguruan tinggi, apakah dia pemerhati pendidikan, praktisi, Iya. dari 4 provinsi. Provinsi. Pesertanya pun minimal 4 provinsi. Nah, kalau 4 provinsi tentu tidak bisa dilakukan sejam 2 jam. Oh iya, Pak. 2 hari itu melakukan. Iya. Ya dah. Iya. 15-16 juga 2 hari kami Betul, lakukan. betul. Tapi itulah edukasi masyarakat. Iya. Sehingga masyarakat paham bahwa kalau seminar nasional itu bukan hanya pembicara dari Jakarta, Iya. tapi pembicara dari berbagai provinsi. Itulah nasional. Dan internasional naik dia. Iya. Pembicara berasal dari berbagai negara. Iya. Pemakalah berbagai negara. Iya. Resiko bahasanya pun bahasa internasional. Iya. Nah, nggak acak lagi kita nak bahasa Ki Agung, nggak acak lagi. Tapi memang kalau kami melihat tadi, Pak ya, sekilas tampak memang persiapan yang dilakukan oleh PGRI sendiri tanda kutip bukan kaleng-kalengan. Terlihat di sini ada interpreternya, kemudian ada ahli bahasa, kemudian tadi menggunakan beberapa bahasa seperti itu, Pak ya. Memang ini sudah standar sudah standar seminar internasional seperti itu, Pak ya. Jadi memang kita persiapkan sesuai dengan SOP internasional. Iya, betul. Bapak bisa lihat ketika Pak Nijam bicara, secepat itu langsung ada di layar apa yang dia bicarakan. Dia dari Jakarta, surprise langsung ke sini. Iya, betul. Sekarang dari Pakistan. Iya. Sejenak langsung seolah-olah kita berada di Pakistan. Iya, karena ada interpreternya, Pak. Nah, ada interpreter, seolah ada kita di Pakistan. Luar biasa. Dan ini mungkin baru pertama kali di Palembang, bahkan mungkin di Indonesia sejak zaman pandemi ini, Pak. Ya, kalau zaman pandemi baru pertama. Menurut Pak Nijam pertama. Ya. Nah, berbicara tentang dikaitkan dengan pandemi, Pak ya. Untuk pelaksanaan ini sendiri tetap kita mematuhi protokol. Yang pertama kita harus saya meyakinkan pada pemerintah daerah bahwa yang saya lakukan adalah tidak melanggar undang-undang. Itu pertama. Oke. Tidak melanggar undang-undang itu artinya 3M kita lakukan. Mulai dari mencuci tangan, lalu pakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Ya. Bapak bisa lihat sendiri peserta jarak mereka 1 meter 1 meter. 1 meter 1 meter, Pak. Ruangan itu sesungguhnya bisa muat berapa ya? 3.000 lebih, hampir 4.000 orang. Kalau kursi seperti biasa. Seperti ya. Tapi Bapak bisa lihat hanya tidak sampai 400 pesertanya. Nah, ini yang saya harus salut, bayar dengan isi yang 3.000 sekian itu, bayangkan. Betul, Pak. Saya salut sekali dengan PGRI totalitas tanpa batas, dengan harusnya bisa 3.000 satu kali sesi bisa selesai, tapi ini melaksanakan 2 bat, Pak ya. Ya. Supaya memang benar-betul menjaga kesehatan tadi. Iya. Maka protokol kesehatannya jalan. Izin COVID-19 dari warga Kota Palembang juga ada kami pegang. Oh, sudah ada. Karena wilayah ini adalah Banyuasin. Juga izin dengan COVID Banyuasin dengan Bupati. Lalu tim dari Banyuasin itu kemari. Kami sudah rapat di hotel ini dengan tim COVID Banyuasin. Mereka harus dan yakin dengan apa yang kami paparkan, yakin dengan hotel untuk menjaga keamanan COVID-19 sebagai pemutus mata rantai. Ternyata menurut pendapat mereka baik dan oke. Kita bisa laksanakan. Provinsi juga kami lapor. Dengan provinsi kami lapor, dengan Kasat Pol PP-nya lapor, dengan asisten 3 gubernurnya kami lapor bahwa ada kegiatan seperti ini.
dengan melampirkan protokol kesehatan dengan prosedur-prosedur ini. Alhamdulillah, mereka bisa datang, monggo silakan, tidak ada masalah. Silakan lihat, silakan datang, silakan laksanakan. Kami tidak melanggar, tetapi kami tetap harus menjaga itu. Lalu kami harus berpartisipasi bagaimana menghidupkan ekonomi. Ini kan banyak yang hidup. Betul sekali, Pak. Hotel hidup. Hotel hidup. Yang jualan di samping sana hidup. Tukang parkir hidup. Tukang bunga kembang di bawah aksesoris, ribut. Aksesorisnya hidup. Apalagi mungkin nanti peserta di hari biasanya hari terakhir akan mungkin ya pelesiran lah. Peserta hidup, rumah makan hidup. Betul sekali. Para UKM lah, Pak ya. UKM terbantu kan. Betul Jadi sekali. apa yang saya lakukan itu bukan semata-mata pada edukasi, pendidikan, tapi semua sektor. Stakeholder pendidikan itu jalan. Inilah PGRI, bedanya PGRI dulu dengan PGRI sekarang. Keren. Apalagi memang kalau dulu yang mungkin banyak mengatakan PGRI itu guru, cuma guru. Ternyata setelah ditelaah lebih lanjut, apalagi sekarang ternyata PGRI kata Bapak tadi ada ekonomi, ada teknik, ada perikanan, ada saintek. Ada saintek. Dan yang lebih fakultas saintek itu tidak ada di wilayah Sumatera, ada. Adanya cuma di PGRI. Dan yang saya lebih salut lagi kemarin itu saya mendapatkan informasi ternyata sebelum pada saat sekolah-sekolah lain, kampus-kampus lain ada yang gagap teknologi ketika tertimpa pandemi COVID-19, ternyata apakah ini benar Pak? Ternyata PGRI ini sendiri jauh sebelum pandemi sudah menerapkan yang namanya daring dan sistem perkuliahan yang seperti yang kita laksanakan sekarang ini Pak. 2018 ketika Januari saya diberikan amanah jadi rektor, saya berpikir perguruan tinggi ini tidak bisa dipertahankan seperti ini. Konvensional tadi Pak ya. Konvensional. Suatu saat dunia akan mengalami perubahan yang begitu dahsyat. Pernah saya katakan dengan kawan-kawan. Dan itu sebelum pandemi Pak? Sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi, 2 tahun sebelum pandemi. Dan mohon maaf Bapak bukan peramal kan? Kalau dikatakan bukan peramal, iya. Tapi visioner, kalau bisa meramal, bisa. Justru ini secara ilmiah bisa dibuktikan Pak ya, visioner tadi Pak ya. Insya Allah mungkin juga begitu ya, kira-kira begitu. Jadi tahun 2018 sudah memikirkan bahwa di dunia itu akan terjadi suatu perubahan dasar, suatu pembelajaran dunia akan meninggalkan cara lama dan akan disambung dengan IT. Maka PGRI aku robah dengan total besar-besaran menggunakan IT itu. Dan karena Bapak berpikir cepat atau lambat, suka atau tidak suka, perubahan itu pasti terjadi. Harus terjadi. Entah kapan. Dan kita jangan sampai jadi follower gagap seperti itu. Entah kapan dia bisa berubah ya. Kita lihat, mohon maaf saat ini ya, satu-satunya perguruan tinggi swasta, negeri dan swasta yang sudah bisa menggunakan IT setaraf dengan internasional, yang menyamai Kementerian Dikbud, itu kita. Dan kita sudah menggunakan PIN nasional dan menjelang internasional. Jadi mahasiswa kami kalau dia tamat tidak cuman sudut-sudutan di sinilah, tapi dunia yang bisa nerima mereka. Mereka sudah terdaftar seluruh dunia. Namanya PIN nasional dan internasional, itu nomor ijazah mereka. Dan inilah satu kemajuan PGRI Palembang. Jadi lulusannya pun bukan hanya tanda kutip hanya sebagai guru, tapi lintas sektoral dan bisa bekerja di mana-mana saja, bukan hanya di nasional, bahkan ada juga yang di internasional, ada yang di internasional juga. Semua bisa. Seperti perikanan kelautan. Bagaimana alumni saya, mereka bisa menguasai laut Indonesia. Betul sekali, Pak. Itulah moto mereka. Dan itu adalah lulusan PGRI. Urusan kami, urusan PGRI. Jadi kalau masyarakat mau kuliah di PGRI ini siap-siap harus berubah. Harus berubah. Kalau mau berubah masuk sini. Kalau enggak ya udah. Kalau tidak mau berubah saya tidak tahu. Nah, terus Pak dikaitkan dengan langkah-langkah strategis atau terobosan yang dilakukan PGRI ini, apalagi dikaitkan dengan zaman 4.0. Bahkan ini sudah 5.0 Pak. PGRI memang saat ini kami sedang mencoba menyiapkan 13 langkah kepemimpinan menuju Indonesia emas.
Jadi PGRI baru saja tanggal 6 yang lalu kami rapat kerja nasional, di situ membahas isu-isu pendidikan sampai tahun 2045. Jadi kami sudah harus mampu menjawab isu-isu pendidikan internasional, isu pendidikan nasional sampai dengan 2045. Itu sudah dibentangkan dengan kertas kerja oleh kawan-kawan tim dan di bawah kendali rektor langsung bersama yayasan bersama PGRI Sumatera Selatan. Inilah bentang kerja kertas kerja Indonesia untuk 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 5 tahun ke depannya lagi sampai 2045. Jadi jangan heran Universitas PGRI Palembang tahun 2045 itu betul-betul satu perguruan tinggi mendunia. Kita tidak hanya menerima mahasiswa dari dalam, tapi kita mulai dari dunia luar. Yang mungkin sistem pembelajaran, mereka tidak harus datang ke Palembang. Betul sekali. Mereka berada di negara-negaranya masing-masing, tapi dia akan tercatat sebagai mahasiswa Universitas PGRI Palembang. Inilah tahun 2045 PGRI sudah harus siap sampai dengan ke sana. Kalau sekarang kita masih belajar ke negeri orang, visinya dari 2045 bisa jadi orang yang belajar ke kita, terutama PGRI, Pak. Jadi memang dosen-dosen di PGRI itu sebagian memang kami sekolahkan di luar negeri. Ada dari Jepang, ada dari Cina, ada dari Amerika beberapa dosen, dari Australia dari beberapa dosen. Tetapi mereka bukan cuma kuliah di sana. Bagaimana ilmu di sana, bagaimana entrepreneur dihubungkan dengan ilmu, bagaimana saintek mereka, bagaimana teknologi, bagaimana entrepreneur di sana bisa masuk dalam dunia pendidikan. Dan inilah yang pelajari, dan ini yang kita tarik masuk ke Indonesia. PGRI akan menjadi pioner-pioner, pilot projectnya dunia kita akan masuk dunia PGRI. Maka kami sekarang ada yang dikenal dengan OMI. OMI ini adalah organisasi manajemen inovatif. Di sini adalah kumpulan manusia-manusia yang inovasinya canggih, yang tinggi. Kita kumpulkan di sini. Dia akan memikirkan bagaimana visioner ke depan yang harus dia jawab dengan tantangan, dengan melihat gaya kehidupan masyarakat saat ini. Tapi dia akan mampu untuk bisa berinovasi tahun 2045. Itu sudah kita siapkan. Tidak ada masalah kalau nanti ada kesempatan saya paparan di dunia dimanapun, siap akan aku paparkan. Inilah pendidikan di dunia sampai tahun 2045. PGRI yang punya konsep. Wah, luar biasa. Jadi pada saat mengirimkan mahasiswa pun dosennya pun tidak hanya belajar secara akademik, tapi juga mencoba mengadopsi hal-hal baik dari luar sana, sehingga standar kita pun bisa menjadi standar internasional, Pak. Baik sekali. Pak, ini terakhir nih, Pak. Harapan Bapak kepada masyarakat Kota Palembang khususnya dan Indonesia pada umumnya serta stakeholder lainnya dikaitkan dengan PGRI sendiri. Harapan kita tentunya ke depan masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan, pertama jangan sembarang memilih perguruan tinggi. Catat. Yang kedua jangan sembarang memilih program studi. Yang ketiga lihat betul kemampuan dan passionnya juga, Pak, passion mahasiswa ini kemana sesungguhnya. Jangan setengah hati, Pak, Jangan, tidak boleh, karena kita sudah itu. Kalau aku mulai dari perguruan tinggi, carilah perguruan tingginya yang baik. Akreditasinya minimal B, proses pembelajarannya baik, terdaftarnya baik, dosennya baik. Tidak perguruan tinggi, mohon maaf, yang istilah sekarang mereka tuh abal-abal. Yang setahun sekali pindah alamat. Karena dia tidak punya tempat. Yang kedua, program studi yang memang dibutuhkan di masa depan. Lihatlah dunia ke depan, tidak akan pernah ada dunia mundur.
tapi dunia akan maju. PGRI sudah menyiapkan ya bahwa 2045 sudah 80% sistem kehidupan manusia melalui digital. Betul sekali, Pak. Maka PGRI sudah menyiapkan bagaimana entrepreneur itu juga digital. Tidak ada perguruan tinggi yang mampu menyiapkan manusia digital kecuali PGRI saat ini. Luar biasa. Inilah namanya program studi bisnis digital. Bisnis digital. Ada di PGRI. Tulislah besar-besar aja. Iya, Pak. Inilah program studi bisnis digital yang satu-satunya ada di PGRI Palembang. Tidak perlu ke luar negeri, tidak perlu ke Amerika, tidak perlu ke Cina, ke Hong Kong atau ke Taiwan, tidak perlu. Cukup di Palembang. Datang ke lorong gotong royong. Ada di situ tempatnya. Inilah ke depan. Iya, Pak. Jadi masyarakat harus mencari yang itu. Lalu arah pendidikan 2045 itu adalah win-win dengan vokasi. Artinya manusia ke depan tidak hanya disiapkan untuk teoritis, tapi bagaimana dia memiliki status skill untuk aplikasinya, Pak. Untuk aplikasi langsung kehidupan di masyarakat. Inilah 2045. Kalau tidak menyiapkan itu dia tertinggal. Pendidikan tertinggal, kehidupan dia tertinggal. Tidak akan pernah dunia mundur. Betul sekali, Pak. Jadi tidak hanya teori tapi juga aplikasi prakteknya, Pak, Yang ketiga, harapan kita masyarakat itu anaknya jangan paksakan mau kemana karena orang tuanya. Tapi berikanlah dia pandangan, berikanlah dia bayangan ke depan, seperti apa kehidupan. Lalu perhatikan passion si anak ini kemana. Dia pasti punya itu. Pak. Tidak ada manusia dilahirkan hidup itu yang tidak punya passion. Pasti ada. Dan berbeda-beda, Pak. Beda-beda, tidak akan pernah sama. Beda-beda. Seperti misalnya kehidupan wartawan. Mungkin dari kecil dia tidak pernah menyangka akan jadi wartawan. Betul. Tapi setelah dia usia sekian tahun, dia akan tertarik dengan pewartawanan itu. Lalu setelah dia masuk ke dalamnya, dia senangi. Betul. Oh, rupanya ini passion saya. Walaupun mungkin dia nggak kuat di eksakta, Pak ternyata dia passionnya di situ. Bagus di. Tidak semua orang pintar akademik sukses dalam kehidupan. Setuju. Tidak semua. Sepakat. Tetapi orang yang sedang-sedang dalam akademik, tapi justru kadang-kadang sukses dia dalam kehidupan. Betul sekali, Pak. Sangat sepakat. Karena antara otak kiri dan otak kanannya berjalannya seiring sejalan, bagaikan rel kereta api. Tapi tidak pernah rel itu ketemu di tengah perjalanan. Pasti selalu terpisah. Tapi tujuannya satu. Itulah harapan kita di masa depan. Baik. Saya kira cukup. Baik, terima kasih Pak Bukman Lian yang sudah memberikan pencerahan ini, Pak. Walaupun obrolan kita singkat dan santai, namun ini sangat pencerahan, masukan sekali buat saya pribadi dan juga sahabat Eljon tentunya dimanapun berada yang menyaksikan video ini. Dan jangan lupa sahabat Eljon tetap pantengin terus di Eljon FM 95,9 Eljon FM Palembang, Tourism Business and Investment. Sekali lagi, Bapak, kami ucapkan terima kasih. Dan terima kasih juga sahabat Eljon atas minat dengarnya. Saya Andi Ruskan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 95.9 Eljon FM, Tourism, Business and Investment.